kawasan wisata alam itu banyak kayak sampah-sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Kayak misalkan di pantai itu kan banyak, di pinggiran pantainya itu kan banyak sampahnya juga kan. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk artikel ini berjudul Extend Theory of Plant Behavior to Explain Environmentally Responsible Behavior in Context of Nature-Based Tourism, diteliti oleh Ibu Veritra Rapotwaris. Cowok itu, Vince. Oh. Dia mahasiswa dari Madagaskar. Oh. Veritra Rapotwaris Mirina dan Prof. Tanti Handriana dan Bapak Ganjar Chandra Premananto dan Ibu Indra Nawati Usman dan Ibu Sri Hartini. Nah, untuk introduction-nya, pariwisata ini adalah salah satu industri yang terbesar di dunia dengan ukuran pasar 1,54 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan meningkat menjadi 1,7 miliar US dollar pada tahun 2021 menurut Statista tahun 2021. Nah, sektor pariwisata ini juga memberikan manfaat sosial ekonomi yang maksimal, tentunya dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang berada di lingkungan pariwisata tersebut. Nah, meskipun berkontribusi yang positif dalam industri pariwisata, ini juga dapat menyebabkan konsekuensi negatif terhadap lingkungan. Kayak misalkan banyak wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu akan membuat citra tempat wisata tersebut menjadi negatif atau jelek dipandang oleh wisatawan lainnya, kayak wisatawan luar negeri, kayak turis-turis seperti itu. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan environmentally responsible behavior intention dengan menerapkan theory of planet behavior yang diperluas. Nah, untuk tinjauan pustakanya, teori planet behavior ini, teori ini juga merupakan salah satu teori yang paling menonjol dan banyak digunakan untuk memahami perilaku dan psikologi manusia dalam berbagai disiplin ilmu menurut Bonschak et al. Tahun 2020. Nah, untuk teori ini juga berhasil menjelaskan tentang berbagai perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti perilaku spesifik untuk perlindungan ekologi, melakukan daur ulang, dan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Itu menurut penelitian Abdullah et al. Tahun 2019. Nah, yang selanjutnya ada Attitude and Environmentally Responsible Behavior Intention. Nah, attitude di sini itu didefinisikan sebagai kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu. Misalkan kayak suka atau tidak suka, positif atau negatif, itu menurut penelitian menurut Haynes et al. Tahun 1987, Egli dan Chaiken pada tahun 2005. Untuk yang selanjutnya, Subjective Norm and Environmentally Responsible Behavior Intention. Norma subjektif atau subjektif norm ini mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan menurut ASEAN tahun 2091 dan Wu et al. Tahun 2019 ini juga mendefinisikan bahwa norma subjektif atau subjektif norm ini sebagai tekanan sosial. Nah, niat seseorang untuk dalam berperilaku ini tertentu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang selanjutnya ada Coercive Behavior Control and Environmentally Responsible Behavior Intention atau biasa disebut PBC. Nah, PBC ini mengacu pada kemampuan yang dirasakan individu untuk melakukan perilaku tertentu menurut Wong et al. Tahun 2021. Nah, yang selanjutnya ada Biosphere Value and Attitude. Biosphere Value ini merupakan faktor penting yang dapat membentuk keyakinan individu dan perilaku yang pro lingkungan, itu menurut Moan et al. Tahun 2017. Nah, setiap individu ini juga mendukung nilai-nilai yang berbeda dan dapat menentukan niat dan membantu individu itu untuk mengevaluasi pilihan serta keputusan
mereka. Itu menurut Stack and Growth tahun 2014. Nah, environmental knowledge and attitude. Environmental knowledge ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan dan konsumsi yang ramah lingkungan. Nah, environmental knowledge ini juga mengacu pada pemahaman individu tentang fakta, konsep atau hubungan dengan lingkungan sekitar dan ekosistem lainnya menurut Freisel and Low tahun 2003. Nah, positive emotional experience and attitude. Nah, emosi secara mendasar ini dapat mempengaruhi berbagai tahap pola konsumsi wisatawan dan akan bervariasi dari waktu ke waktu. Nah, ini tergantung pada acara eventnya. Emosi ini juga dapat membentuk bagaimana wisatawan ini memandang pengalaman mereka dan bagaimana mereka ini dapat berinteraksi dengan masyarakat. Nah, untuk model penelitiannya seperti ini, yang attitude toward behavior, subjective norm, dan pervasive behavior control ini berhubungan dengan environmentally responsible behavior intention. Nah, untuk yang biospheric value, environmental knowledge, dan positive emotional experience ini berhubungan dengan attitude toward behavior. Untuk nextnya, nah untuk hipotesis penelitiannya H1 ini attitude toward itu terhadap kewirausahaan hipotesisnya. Ya, karena bicara masalah gambar, otomatis sebenarnya kita mendiskusikan hipotesisnya. Nah, untuk metode penelitiannya pada studi empiris ini mengimplikasikan desain penelitian cross seksional dan menggunakan data yang dikumpulkan dari responden yang berjumlah 204 wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata alam yang berada di Yogyakarta, Indonesia. Nah, kuesioner survei ini digunakan untuk pengumpulan data dan menggunakan teknik purposive sampling. Nah, untuk kuesionernya terdiri ada 3 bagian. Yang pertama itu tentang gambaran secara umum tentang wisata tersebut. Yang kedua itu berisi tentang demografi kayak seperti jenis kelamin, usia, seperti itu ya. Yang terakhir itu tentang variabel yang akan diteliti. Nah, semua item ini diukur menggunakan skala Likert 5 poin dalam kuesioner, yang berarti angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, yang angka 3 cukup setuju, angka 3 cukup setuju, angka 4 setuju, angka 5 sangat setuju. Saya nggak setuju sih. Kalau 3 itu cukup setuju, kalau misalnya kita bicara masalah pedas ya, iya. Cukup pedas itu masuk ke pedas atau tidak pedas? Atau tengah-tengah? Tengah. Cukup pedas loh. Pedas. Itu udah masuk ke pedas kan? Iya. Tidak berada di tengah-tengah kan? Iya. Jadi nggak pas kalau kita memunculkan yang nilai tengahnya 3 itu cukup setuju. Biasanya pakai apa jadi? Netral. Nah, untuk hasil penelitiannya ini H1, H2, H3, H4, H5, dan H6 itu diterima dan secara signifikan hasilnya itu positif. Nah, untuk hasil model persamaan struktural ini menekankan bahwa value biosfer dan non subjektif itu sangat penting untuk memperkaya perilaku niat yang niat wisatawan tersebut untuk melakukan positifnya, seperti kayak membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk kesimpulannya, studi
memberikan wawasan dan pemahaman tentang tourist environmentally responsible behavior ini pada destinasi wisata alam. Nah, untuk kerangka kerja studi ini juga memperluas pemahaman dan menawarkan wawasan yang kritis untuk penelitian pariwisata selanjutnya, khususnya dalam environmentally responsible behavior intention dan manager in nature base untuk destinasi alam. Nah, sehingga ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan environmentally responsible behavior intention, dan untuk penelitian masa depan dapat melakukan studi observasional atau eksperimental yang dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi pada penelitian selanjutnya. Nah, penelitian masa depan juga menyarankan untuk mengukur dan mengimplementasikan penelitian yang berbeda yang dapat memperluas wawasan tentang environmentally behavior intention. Bisa kembali ke modelnya lagi? Ya. Baik, ada pertanyaan?